Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami mahasiswa Universitas Gadjaya Malang, Prodi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Di sini kami akan menjelaskan beberapa pengantar filsafat. Tugas ini kami buat untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah filsafat dengan dosen pengampu Dwi Yulis Susanto, SPSI, MM. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Syafiuddin Iqbal Maus, dengan NIM 22610007. Selanjutnya ada Firdi Mukti dengan NIM 22610029. Dan yang terakhir ada Rizky Zidnindari dengan NIM 22610016. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai saja pembahasan mengenai pengantar filsafat. Pengertian filsafat. Istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yakni philosophia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti yang luas, sementara sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cita-cita pada kebijakan. Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah sebuah ilmu yang berusaha mencari sebab secara mendalam berdasarkan pemikiran dan akal manusia. Selanjutnya ada perbedaan ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Ada dua hal yang merubah dunia, yaitu agama dan filsafat. Agama sebagai kepercayaan kepada yang adikodrat, sedangkan filsafat sebagai proses berpikir. Maka keduanya memiliki sejarah yang sangat panjang. Konsep yang terkait dalam filsafat. Yang pertama adalah wacana argumentasi. Sesuatu yang mengemukakan alasan, contoh, bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga orang akan membenarkan pendapat, sikap, gagasan, dan keyakinan penulis. Yang kedua adalah segala hal. Filsafat melahirkan pemikiran-pemikiran tentang berbagai macam hal dengan pendekatan yang lebih dalam dan bermakna. Yang ketiga, sistematis. Pernyataan-pernyataan atau kajian-kajiannya menunjukkan adanya hubungan satu sama lain, saling berkait dan bersifat koheren atau runtut. Di dalam tradisi filsafat ada paham-paham atau aliran besar yang menjadi titik tolak dan inti pandangan terhadap berbagai pertanyaan filsafat. Yang keempat adalah radikal. Maknanya, penyebutan radikal akan terjadi bila mana seseorang atau suatu kelompok tertentu bersikap ekstrim, berlebih-lebihan, melampaui batas, juga ketika memberikan pandangan-pandangan baru atau bid'ah dan tidak sesuai dengan pakem yang ada. Yang terakhir adalah hakikat. Kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Akan tetapi, ada beberapa yang menjadi ungkapan yang sudah sering digunakan dalam kondisi tertentu. Ciri berpikir kefilsafatan. Yang pertama, koheren atau runtut. Yang kedua, tidak bertentangan atau kontradiktori. Yang ketiga, menyeluruh atau komprehensi. Contohnya, Tuhan Maha Baik. Tuhan tidak menginginkan keburukan. Tuhan Maha Ada dan pencipta segala yang ada. Pada kalimat tersebut, tidak termasuk sebuah pemikiran kefilsafatan, namun dapat kita jadikan sebuah pemikiran kefilsafatan dengan mengubah kalimat menjadi Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Ada, dan pencipta segala yang ada. Keheranan sebagai awal berfilsafat. Yang pertama, mengapa orang berfilsafat? Mengapa harus berfilsafat? Apakah semua orang harus berfilsafat? Banyak sekali yang ditanyakan. Mengapa timbul pertanyaan seperti itu? Apa filsafat itu? Mengapa manusia terus-menerus bertanya dan berpikir karenanya? Karena manusia heran terhadap segala hal, memiliki keinginan untuk memahami banyak hal, dan akan menimbulkan rasa heran terhadap banyak hal. Dengan timbulnya rasa heran berarti ia memiliki keingintahuan atau curiosity terhadap segala hal. Macam pengetahuan. Yang pertama ada sains. Sains merupakan sekumpulan pengetahuan yang saling berkaitan dengan cara mencari tahu dan mendiskusikan alam. Dari berbagai kegiatan atau penelitian
yang dilakukan manusia berusaha untuk dapat menjawab fenomena alam, mendapatkan kepuasan, memenuhi kebutuhan hidup, dan sekaligus menjaga alam semesta. Yang kedua, filsafat, karena tingkat pendidikan manusia berpengaruh terhadap persepsinya tentang rasionalitas dan pemikiran dengan kesadaran moral yang penuh rasa bertanggung jawab dan kemandirian. Maka kematangan diri manusia menjadi landasan dalam pengembangan pengetahuan dan kesadaran filsafat dalam akal budinya. Yang ketiga, mistik. Mistis adalah pengetahuan yang tidak rasional, yaitu pengetahuan maksudnya ajaran atau keyakinan tentang Tuhan yang diperoleh melalui latihan meditasi atau latihan spiritual bebas dari ketergantungan indera atau rasio. 3 cara mempelajari filsafat. Yang pertama, metode sistematis, yang kedua metode historis, dan yang ketiga metode krisis.